Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Ahmad Syakir. Oke, kita lanjut cerita perjalanan kita menuju Jogja. Jadi di sini kita lagi print tiketnya dulu teman-teman. Dan kita masih di stasiun Bandung ya teman-teman. Nah, ini cara untuk cetak tiketnya. Pertama kita scan barcode dulu. Setelah itu baru kita masukin kode pesanannya. Waduh, sejuk sekali guys. Hati-hati. Awas deh. Awas, nabrak. Dede, ayo, ketinggalan ayah no. Ketinggalan ayah, ayo. Yuk. Karena keretanya berangkat jam 10 malam dan sekarang itu masih jam 8, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu. Nah, ini dia kondisi stasiun Kiara Condong yang dipenuhi oleh orang-orang yang lagi nunggu kereta teman-teman. Terlihat sekali muka-muka lelah ya teman-teman, karena menunggu memang semelelahkan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan. Yeay. Dan akhirnya sesi menunggu telah usai. Dan di sini kita mau jalan untuk boarding ke peron teman-teman. Syakir masih terlihat segar ya, belum ngantuk dia. Semoga setelah masuk kereta Dede Syakir langsung bubuk ya, biar besok fresh. Setelah menunggu terbitlah antri. Di sini kita antri dulu ya untuk cek tiketnya. Selain ngecek tiket, di sini juga diwajibkan untuk bawa kartu identitas ya teman-teman.
Alhamdulillah, kita sudah sampai stasiun Lempuyangan. Selamat pagi Yogyakarta. Alhamdulillah tadi kita sampai stasiun Lempuyangan itu sekitar jam 6 ya teman-teman. Setelah itu kita langsung sholat subuh dan sekarang kita lagi mau ke tempat penyewaan motor karena kita udah booking dari jauh-jauh hari via WA, jadi kita tinggal cari nama tempat penyewaannya aja nih teman-teman. Katanya nggak jauh dari stasiun Lempuyangan. Nah bener aja, ini dia tempat penyewaan motornya teman-teman. Nah untuk harganya kita dapat di 100.000 per hari, sudah include 2 helm dan jas hujan ya teman-teman. Alhamdulillah kita sampai di destinasi pertama kita, yaitu Masjid Jogokarian. Nah ini dia tampak depan dari Masjid Jogokarian ya teman-teman. Di pelataran Masjid Jogokarian juga banyak banget kuliner yang bisa kita cobain nih teman-teman. Jadi insya Allah kita nggak akan kelaparan. Yuk kita lihat dalamnya dulu ya. Kita nyebrang dulu. Hati-hati kita lihat kanan kiri dulu sebelum menyeberang. Bismillah. Alhamdulillah sampai. Tukang cilok udah manggil aja tuh. Nah ini dia vibes dari Masjid Jogokarian ya teman-teman. Tuh adem banget ya, Masya Allah. Nah di sebelah kiri juga ada spot foto yang bagus banget nih teman-teman, yang ada tulisan Masjid Jogokariannya. Nah kita masuk yuk buat review dalamnya. Ada Dede Syakir. Nah ini dia penampakan dalamnya ya teman-teman. Jadi pintunya tuh unik banget teman-teman. Jadi pintunya seperti jendela, banyak kacanya. Nah di dalamnya itu menggunakan sajadah motif raudhah. Jadi kesan rumah Allahnya tuh dapet banget. Dan Masjid Jogokarian juga ada 2 lantai ya teman-teman. Dan setiap ba'da maghrib biasanya di lantai 2 itu ada kayak pengajian anak-anak kecil gitu teman-teman. Dan sedikit informasi, di lingkungan Masjid Jogokarian itu anak-anak mudanya kreatif banget teman-teman. Jadi mereka tuh membuat merchandise bertuliskan Masjid Jogokarian yang nantinya bakalan dijualin, dan sebagian dari keuntungan tersebut untuk sedekah ke Masjid Jogokarian. Keren banget ya teman-teman, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menuju destinasi kedua, yaitu Nepal Vanjapa Magelang.
Nah, apakah terlihat vibes Yogyakartanya? Ya, betul banget, di depan itu ada Tugu Jogja. Kalau misalnya kita ke Jogja, nggak lewat Tugu ini, kayaknya nggak sah ya teman-teman. Aduh. Nah, untuk ke Magelang kita lewatin Tugu Jogja juga ya teman-teman. Kita belok kanan. Nah, karena yang di Jogja itu semua pengemudi motor harus menggunakan helm ya teman-teman. Dua-duanya, jadi nggak cuma yang pengemudinya aja, tapi yang dibonceng juga harus menggunakan helm. Dan enaknya juga kalau misalnya kita nyewa motor di Jogja itu sudah include dengan 2 helmnya langsung, jadi kita nggak usah mikir nyari-nyari helm lagi teman-teman. Nah, kita lanjutkan perjalanan menggunakan Google Maps karena kita bukan orang sini ya teman-teman ya. Jadi kita ikuti apa kata Maps aja. Oke? Jadi selamat menikmati perjalanan online kita. Yeay! Nah, gak kerasa kita sudah di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini dia perbatasannya. Aduh, di sini suasananya agak-agak mendung ya teman-teman. Bisa terlihat dari awan yang sedikit hitam itu. Nah, ini dia. Selamat datang di Jawa Tengah. Yeay, kita sudah berada di Jawa Tengah teman-teman. Nah, nanti nggak lama dari sini kita bakal ketemu gapura. Nah, ini dia gapura yang bertuliskan selamat datang di Magelang. Oke, kita sudah masuk ke vibes dingin-dingin Magelang ya teman-teman. Oke, kita ikuti saja jalannya. Dan alhamdulillahnya di sini jalannya nggak terlalu padat ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga Syakir bobo di sini. Jadi pada saat nanti sampai di destinasinya dia sudah segar. Oke, kita mulai masuk ke perkampungan ya teman-teman. Nanti di depan itu bakalan ada jalanan yang menurut aku indah banget karena sepanjang kanan kiri itu banyak pepohonan, jadi membuat suasananya lebih seliwir. Nah, itu dia di depan banyak pohon-pohon rindang. Nah, sudah masuk ke jalanan yang adem kanan kiri ya teman-teman. Nah, kita ikuti terus jalannya. Nah, jalannya sudah mulai naik ya teman-teman, karena nempel Panjava posisinya di atas. Nah, kita belok kanan. Setelah itu kita terus ikuti jalan, langsung masuk ke perkampungan yang lebih kecil. Dan sudah terdengar bukan, Dede Syakir sudah mulai bangun. Alhamdulillah. Oke, di depan itu ada gapura yang bertuliskan selamat datang di Nepal Vanjapa. Kita nggak lewat sini ya, kita lewat depan. Dan harusnya kita lewat situ.
Tapi karena ada orang yang bilangin kalau misalnya lewat situ lebih curam, jadi kita lewat lurus aja. Dan ternyata, dah lihat aja deh pokoknya deh. Ini ada patung emas, kita ikutin jalan belok kanan. Kita udah masuk perkampungan warga ya teman-teman. Di kanan kiri terlihat, walaupun sedikit ngeri, tapi karena pemandangan yang masya Allah banget, jadi agak-agak tenang ya. By the way, ini udah mulai nanjak-nanjak teman-teman jalanannya. Jadi maaf ya kalau videonya agak sedikit shaking. Nah, di samping kanan kiri kita sudah masuk perkebunan milik warga-warga sini teman-teman. Nggak tahu milik warga sini atau hanya mengelola tanah-tanahnya aja teman-teman. Tapi ini masih naik terus ya sampai nanti Nepal Van Java-nya. Semakin kesana semakin curam ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja jalannya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Nah, di sini mulai terlihat warga-warga yang turun setelah panen ya teman-teman. Jadi outfitnya lucu banget sumpah. Jadi kita sempat nanya-nanya teman-teman kalau orang-orang di Magelang itu petaninya lebih banyak yang menanam daun bawang sama kentang teman-teman. Jadi daun bawang di sini tuh besar-besar banget dan pastinya fresh ya, karena ditanam langsung sama petaninya. Oke, kita mulai masuk ke jalan setapak ya teman-teman. Sejujurnya di sini kita agak-agak ngeri-ngeri sedap ya, soalnya jalanannya makin kesana makin curam teman-teman. Kanan kiri cuma ada perkebunan aja. Lagi-lagi tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa melihat keindahan Nepal Van Java. Nah teman-teman lihat nggak sih, di situ ada daun-daun. Awalnya tuh kita ngira kalau itu tuh daun bayam, ternyata itu tuh daun kentang. Yang di dalamnya tuh ada kentang teman-teman. Salah ternyata kita, aduh. Dan maaf lagi ya teman-teman karena di sini jalanannya curam banget, jadi videonya shaking banget di sini. Tapi alhamdulillahnya Syakir enjoy banget menikmati perjalanannya teman-teman. Sepertinya belajar mengolah fibra di sini sangat-sangat rekomendasi ya, karena se ekstrim ini, masya Allah, masya Allah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah sekian belokan, sekian tanjakan, akhirnya kita nyampe di Nepal Van Java. Nah, ini kita udah disuguhkan oleh ojek-ojek Nepal Van Java. Dan oke, di sini kita beli tiket dulu yang harganya bikin geleng-geleng kepala, cuma 10.000 guys. Dan karena bawaan kita banyak, jadi kita nyewa ojek supaya meminimalisir terjadinya sesuatu hal ya teman-teman. Jadi ini aku naik sama ojeknya, itu kita bayar cuma 15.000 teman-teman untuk jalanan yang se ekstrim ini. Aduh, Masya Allah, lihat tanjakannya tuh. Nah, ini kabutnya udah mulai turun ya teman-teman. Kita masih naik atas buat ke tempat penginapan yang udah kita booking dari jauh-jauh hari. Karena abangnya udah tahu, dan kata abangnya penginapan yang kita pilih itu salah satu penginapan yang paling favorit buat orang-orang yang berkunjung di Nepal Van Java ini. Nah, lihat deh teman-teman pemandangannya, aduh Masya Allah. Walaupun kabutnya turun tuh vibes indahnya tuh gak berkurang sama sekali ya teman-teman. Dan yang paling aku salutin di Nepal Van Java ini, warga-warganya tuh Masya Allah, ramah-ramah banget. Nah, kita masih ikutin jalan ya teman-teman. Lumayan sih ya, lumayan jauh kalau buat jalan kaki. Tapi kalau misalnya jalan kaki juga nggak apa-apa teman-teman, karena pemandangannya tuh indah banget, Masya Allah. Nah, bentar lagi kita sampai. Kita turun dulu. Aduh, ada orang, bentar pelan-pelan. Nah, kan gak cuma orang tuanya aja yang ramah, tapi anak-anaknya juga dididik untuk ramah teman-teman. Aduh, keren banget sumpah. Masya Allah. Nah itu dia bapak pemilik penginapan yang udah kita booking teman-teman. Kita parkir dulu ya sebentar. Nah, alhamdulillah setelah perjalanan yang luar biasa, akhirnya kita sampai di penginapan yang sudah kita booking ya teman-teman. Nah, di depan penginapannya ini banyak banget daun bawang teman-teman. Jadi pengen bikin telur ya pakai daun bawang. Nah, ini dia tampak depan dari penginapan yang udah kita booking teman-teman. Nama penginapannya itu Homestay Duo Saudara. Yuk kita coba room tour dulu ya teman-teman. Kita masuk ke rumahnya sudah dalam keadaan Masya Allah rapih banget teman-teman. Nah, ini biasanya buat orang yang banyakan gitu di tempat ini. Tapi karena kita sudah berkeluarga dan memang sengaja kita booking yang kamar mandinya ada di dalam agar privasi tetap terjaga ya teman-teman. Oke, lanjut di part 3. Dadah.